Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fauzia Salsabila dengan NIM 112111286 dari Prodi Akuntansi 2021 STIE Bank BPD Jateng. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi tugas aplikasi komputer statistik kelas 03 mengenai regresi sederhana. Oke, sebelum lanjut ke soalnya, dari saya ada sedikit teori tentang analisis regresi. Oke, jadi analisis regresi digunakan untuk tujuan peramalan, di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen. Nah, variabel tersebut itu variabel tergantung atau variabel yang ingin diprediksi, dan variabel independen itu variabel bebas atau prediktor. Selanjutnya, regresi linear sederhana itu digunakan ketika hanya ada satu variabel prediktor yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau terikat. Contohnya itu, jika ingin memprediksi penjualan produk berdasarkan biaya iklan yang dihabiskan. Oke, selanjutnya kita langsung ke latihan soalnya ya teman-teman. Ini dia soal latihannya ya teman-teman. PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Jadi di sini sudah tertera 20 data masa kerja pegawai beserta gajinya ya teman-teman. Nah, masalah yang akan diteliti pada soal ini adalah yang pertama, apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Kemudian yang kedua, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Oke, langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini SPSS-nya ya. Nah, untuk variabel view-nya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada dua variabel, yaitu ada variabel masa kerja dan ada variabel gaji. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke data view. Nah, di data view ini kita masukkan data ke 1 sampai ke 20 yang sudah tertera di soal tadi ya, dengan cara copy paste saja teman-teman. Kita langsung saja copy paste di sini. Nah, datanya sudah kita masukkan semua ya teman-teman. Selanjutnya, untuk melakukan analisis, kita ke bagian analisis. Jadi kita klik analis ini, kemudian kita klik yang regression ini, kemudian di sini kita pilih yang linear, kita klik. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, pindahkan variabel masa kerja ke dependen dengan cara kita klik tanda panah. Oke, selanjutnya untuk variabel gaji, kita pindahkan ke independen. Sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih ke option. Nah, di bagian stepping method kriteria, kita isi entry-nya dengan 0,05 dan revo file-nya kita isi dengan 0,10. Kemudian kita centang di include constant in equation. Dan untuk bagian missing value-nya, kita pilih yang equal as listwise. Oke, langsung saja kita continue. Kemudian setelah kita continue, kita untuk metode ini kita pilih yang enter ya teman-teman. Nah, kemudian kita pilih ke bagian statistik. Nah, di sini sudah muncul ini. Nah, untuk regression coefficient-nya ini kita pilih yang estimate, tetap yang estimate, dan model fit-nya ini tetap, dan kita klik centang pada description. Oke, sudah. Selanjutnya langsung saja kita klik continue, dan kita langsung saja klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Nah, untuk menjawab masalahnya, jadi rata-rata masa kerja dengan 20 data daerah adalah 8,70 dengan standar deviasi
3,895, sedangkan rata-rata gaji dengan jumlah data 20 daerah adalah 675,00 dengan standar deviasi adalah 213,060. Oke, kemudian kita menjawab untuk soal nomor 1 ya, yaitu apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? Nah, dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara masa kerja dengan gaji yang dihitung dengan koefisien relasi adalah sebesar 0,926. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara masa kerja dengan gaji searah. Artinya, jika semakin besar gaji akan membuat masa kerja cenderung akan meningkat. Itu ya teman-teman. Kemudian untuk berdasarkan arahnya. Apabila positif, maka hubungannya searah. Jadi, jika satu variabel naik, maka yang lain ikut naik. Sedangkan apabila negatif, maka hubungannya berlawanan. Jadi, jika satu variabel naik, maka yang lain turun. Nah, hubungan antar dua variabel berdasarkan nilai derajat korelasinya, baik positif maupun negatif. 0,7 sampai dengan 1 itu kuat. Kemudian 0,4 sampai dengan 0,7 itu sedang. Kemudian 0,2 sampai dengan 0,4 itu rendah. Kemudian kurang dari 0,2 itu lemah atau diabaikan atau dianggap tidak ada hubungan antar dua variabel ya teman-teman. Untuk melihat hubungan antara variabel masa kerja dengan gaji signifikan atau tidak, dapat dilihat dari angka probabilitasnya ya. Signya ini didapat sebesar 0,00, di mana lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut, dan sebaliknya. Oke, selanjutnya menjawab masalah 2 ya. Nah, tadi kan yang kedua itu, apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Nah, untuk kepentingan tersebut, kita menggunakan angka-angka di atas pada bagian predicted value. Cara melihatnya membandingkan antara data gaji pegawai penelitian awal dengan data gaji pegawai hasil prediksi. Jika ingin mengetahui cara perhitungan angka gaji yang diprediksi, hitunglah dengan rumus sebagai berikut. Jadi, rumusnya seperti ini ya teman-teman. Nah, rumusnya seperti ini. Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah gaji, A adalah angka konstan dari understanding coefficient, B adalah angka koefisien variabel masa kerja, dan X adalah angka masa kerja pada daerah N. Oke, untuk menentukannya, kita kembali lagi ke SPSS. Nah, kita kembali lagi ke SPSS ya, ini. Kemudian kita klik analis. Kemudian kita klik yang regression ini. Lalu kita pilih yang linear. Nah, selanjutnya, ini masa kerjanya kita kembalikan dulu. Dan gajinya ini kita kembalikan dulu. Nah, kemudian gaji kita pindahkan ke kolom dependen, gajinya kita pindahkan ke dependen. Kemudian untuk variabel masa kerja kita pindahkan ke independen. Oke. Sudah. Selanjutnya, nah di sini untuk option dan statistiknya itu sama seperti tadi ya teman-teman, masih seperti ini. Dan statistiknya juga sama seperti tadi. Oke, langsung saja kita klik OK. Nah, sudah muncul ya. Oke, sudah muncul. Nah, di sini kita hanya mengambil data dari koefisien ini saja ya teman-teman. Kemudian, untuk menghitung masa kerja yang diprediksi pada daerah pertama itu menggunakan rumus tadi ya. Jadi seperti ini perhitungannya. Nah, seperti ini. Y sama dengan 234,264 ditambah
50,659 dikali 3, hasilnya 386,349. Nah, untuk perhitungan daerah berikutnya, caranya sama ya menggunakan rumus yang tadi. Oke, kita kembali ke SPS lagi. Nah, di sini kesimpulan yang dapat dibuat dari kasus di atas adalah hubungan antara masa kerja dengan gaji adalah 0,926 atau sangat kuat, searah, dan signifikan. Kemudian, pengaruh masa kerja terhadap gaji sebesar 85,8%. Kemudian, pengaruh variabel lain di luar model sebesar 14,2%. Dan kecenderungan gaji secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga videonya dapat bermanfaat ya, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.